Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang sehat. Saya undang kita semua untuk kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Ibadah Minggu Palmarum ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu ini kita digegerkan dengan wabah corona yang membuat kita semua tidak bisa beribadah bersama-sama. Namun saya mau ajak kita semua pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan di dalam syukur dan sukacita kita, memuji menyembah Dia, karena Dia Allah yang baik, yang memelihara hidup kita. Kasih-Nya besar, kemuliaannya di tempat yang maha tinggi. Kita menaikkan pujian ini, KPPK nomor 15, Ku pujimu Tuhan. Oh
Sungguh segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Allah kami. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kehidupan kami yang penuh dengan kesusahan, di dalam kehidupan kami yang penuh dengan kegelisahan, Engkau masih mengundang kami untuk datang ya Bapa di pagi yang indah ini, untuk bersekutu bersama-sama saudara kami seiman, walaupun kami semua harus bersama-sama beribadah secara online. Namun kami tahu bahwa sukacita kami tidak berkurang, namun semakin berlimpah-limpah di dalam Engkau. Bahkan kami siap Tuhan untuk meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, dan mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Oleh karena itu kiranya Engkau hadir, memberkati dan memimpin kami dalam ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Pakai setiap kami yang melayani-Mu untuk menjadi berkat. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang ada di dalam rumah tangga mereka masing-masing diberkati, dikuatkan Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Dan biar ibadah kami mulai di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing yang akan memimpin kita dalam ibadah pada pagi hari ini terambil dari Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu Saudara semua. Lukas 12 ayat 35 hingga ayat yang ke-38. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah wabah corona ini, tentu kita semua menjadi takut dan gelisah. Rasa-rasanya dalam hidup kita hanya dipenuhi dengan mengasihani diri sendiri. Namun pagi hari ini, nats pembimbing kita mengajak kita untuk mempersiapkan diri dengan baik sebagai anak-anak Tuhan, supaya ketika Tuhan datang, Dia mendapati kita semua bersiap untuk pulang ke rumah Bapa dan menjadi orang-orang yang disebut berbahagia. Pada pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan bersyafaat bersama. Kita akan mendoakan dunia ini, bangsa kita, dan gereja Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mempersiapkan hati dan hidup kita untuk membawa doa-doa kita dengan menaikkan pujian KPPK nomor 223. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Singers akan menaikkan pujian ini baik yang pertama. Mari kita berdoa di hadapan Ku tak tahu esok
Kami tahu siapa yang berkuasa mengatur hidup kami. Walaupun saat ini dunia kami sedang cemas, walaupun saat ini dunia kami sedang ditakutkan dengan berbagai hal di tengah-tengah dunia yang terjadi saat ini, dengan mewabahnya virus corona ini ya Bapa. Namun kami mau percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Bahkan Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami, keadaan dunia ini. Oleh karena itu pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami lebih jauh masuk dalam ibadah bersama-sama, kami dengan sehati berseru di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan, ampuni dan kasihanilah dunia kami. Pulihkan dunia kami ya Tuhan. Kami juga mau memohon Tuhan, ampuni dan kasihani bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Bahkan kami juga mau memohon ya Bapa, Tuhan pulihkan gereja-gereja-Mu, umat-umat-Mu. Sehingga kami, ketika kami melihat kehidupan dan kekuatan kami, tidak dapat kami andalkan di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam saat ini. Kami dapat melihat Engkau, kami dapat kembali kepada Engkau Allah yang hidup, Allah yang satu-satunya yang dapat menolong dan memberi jalan keluar, bahkan memulihkan kami. Oleh karena itu kami berseru, Tuhan kasihani dan pulihkan kami. Pada pagi hari ini kami mau bersama-sama bersatu hati berdoa buat bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa dan negara kami. Allah berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengatasi segala pergumulan yang terkait dengan virus corona ini, agar semuanya dapat diatur dan dikelola dengan baik, dan bangsa kami keluar dari berbagai tantangan dan rintangan akibat virus ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menolong tim medis kami, orang-orang yang bekerja di depan kami, di garda terdepan untuk memerangi virus ini. Tuhan tolong dan kasihani mereka, lindungi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan hiburkan mereka ketika mereka lelah, ketika mereka takut dan gelisah saat mereka menangani pasien-pasien, sehingga sungguh kuasa Allah dinyatakan dan jamahan kuasa-Mu dinyatakan melalui tindakan medis yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga mau datang berdoa dan menyerahkan semua jemaat Tuhan yang ada di Indonesia, yang sampai hari ini belum bisa beribadah, belum bisa bekerja, belum bisa menghasilkan nafkah untuk keluarga kami. Tuhan tolong dan kasihani kami. Tuhan tolong hiburkan dan kuatkan kami, supaya lewat ini semua kami semakin menengadah kepada Engkau. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang sedang kesulitan untuk makan minum sehari-hari, bahkan tetap bekerja di tengah-tengah kondisi yang buruk saat ini. Tuhan tolong pelihara mereka. Tuhan tolong pakai kami untuk menjadi alat-Mu, pakai gereja-gereja Tuhan untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah kondisi ini ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu dan kami juga berdoa pada pagi hari ini, menyerahkan semua jemaat GKR Kupang yang saat ini kami sedang beribadah dan bersatu hati bersama-sama di dalam doa kami, dalam pergumulan apapun yang mereka alami, entah itu sukacita karena ucapan syukur ulang tahun mereka, ataupun karena mereka dalam kondisi sakit. Tuhan tolong, Tuhan kasihani, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita mereka, agar mereka terus senantiasa ada dalam syukur dan sukacita di hadapan hadirat-Mu. Pada pagi hari ini kami juga mau mendoakan salah seorang anak dari keluarga yang ada di dalam gereja Tuhan, anak dari Pak Valen dan Ibu Vinda, anak George yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit karena sakit. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan boleh menjamah dan memulihkan anak kekasih kami ini. Sembuhkan dia dengan kuasa darah-Mu, sehingga dia boleh kembali bisa beraktivitas bermain seperti biasa. Tuhan juga memberi kekuatan dan penghiburan kepada orang tua, supaya dapat menangani dan mendampingi anak ini dengan
Bahkan kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan dalam pergumulan hidup mereka masing-masing, dalam tantangan dan rintangan hidup mereka. Ajar mereka untuk terus melihat Engkau, bahkan bertumbuh di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan. Terima kasih Bapa. Kami bawa seluruh hidup kami bawa seluruh pergumulan kami bawa seluruh syafaat kami kepada Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita telah membawa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan kita pasti menjawab kita. Mari kita terus mengangkat pujian di hadapan Tuhan, menaikkan pujian dengan judul Puaskah Tuhan, sambil kita melihat kepada diri kita, apa yang selama ini kita sudah lakukan dalam penantian-penantian kita untuk pemulihan yang terjadi di bangsa kita, di sekitar kita. Apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang memuaskan hati Tuhan? Mari kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya undang kita bersama-sama, kita bertepuk tangan, kita menaikkan pujian ini dengan sukacita. Puaskah Tuhan? Jika
bersama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi, kita mengaku iman rasuli kita di hadapan Tuhan dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama membaca bacaan bertanggapan kita dari Mazmur Puji-Pujian nomor 118 ayat 1-2 dilanjutkan dengan ayat 19 hingga ayat yang ke-29. Jemaat dapat membacanya berdasarkan liturgi yang sudah dibagikan kepada jemaat semua. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya pengujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam hidup kita, mari kita datang bersyukur kepadanya dengan membawa persembahan kita, niat nasa dan perpuluhan kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita menaikkan pujian untuk mengiringi persembahan-persembahan kita dengan pujian ku bersukacita kerja baginya. Kerja
dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita karena kami dapat memberikan persembahan kami sebagai wujud ungkapan syukur dan terima kasih untuk besarnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terimalah dan kuduskan ini dan pakai ini untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi pelayanan di dalam gereja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dengan tema puaskah Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan betapa hidup kita selama ini. Apakah kita sudah menyenangkan Tuhan, memuaskan hatinya, ataukah kita masih hidup dengan cara kita yang lama? Dan mari untuk kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, kita menaikkan pujian, ajar kami menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana.
Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang lagi dengan hati penuh syukur kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa jika kami masih ada sampai hari ini semua karena belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, hati kami tetap bersukacita dan kami meyakini Engkau adalah Allah yang Maha Hadir. Engkau mengetahui hati kami, Engkau mengetahui kerinduan kami, Engkau juga mengetahui kebutuhan kami akan kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami mohon berkatilah kami, tenangkanlah hati dan pikiran kami, dan kami merindukan Roh Kudus Tuhan bekerja di hati kami masing-masing, menolong kami, menuntun kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan ini sungguh akan menjadi kekuatan baru di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Kami rindu bahwa hari ini meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa betah di rumah masing-masing, kita bisa menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga kita. Hari ini firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-44. Injil Lukas pasal 19 ayat 28 hingga ayat yang ke-44 dengan judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepasnya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menuju dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui bila mana Allah melawan engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan berkata,
Berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema Puaskah Tuhan, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Nah, Minggu Palem atau Minggu Palma adalah satu minggu menjelang Paskah atau 5 hari menjelang Jumat Agung. Pada minggu ini diperingati dengan tujuan untuk mengingat peristiwa-peristiwa di mana Yesus dieluk-elukan ketika ia masuk ke kota Yerusalem. Yesus dieluk-elukan, dia naik seekor keledai muda, kemudian firman Tuhan berkata, "Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Atau kalau dalam versi Injil Matius berkata, "Hosana bagi anak Daud, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Sebuah nyanyian sukacita, kegembiraan yang amat sangat menyambut Yesus masuk ke Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada sebuah fenomena kontradiktif yang terjadi di Yerusalem. Saya memberi nama fenomena kontradiktif karena pada waktu itu penduduk Yerusalem berkata, "Hosana, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan." Tetapi di dalam ayat 41 ada sebuah peristiwa yang berbeda sekali dengan peristiwa itu. Dikatakan, "Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya." Satu sisi penduduk Yerusalem berteriak, bersukacita, menyanyi Hosana, tetapi di sisi lain Yesus waktu dekat kota itu, melihat kota itu, ia menangisinya. Kata melihat di sini Bapak Ibu sekalian bukan kata melihat seperti kita melihat sebuah benda atau sebuah tempat, tetapi melihat di sini memiliki makna Yesus mengetahui apa yang sedang terjadi di kota Yerusalem. Bahkan Yesus mengetahui hati penduduk Yerusalem itu. Yesus melihat. Kemudian dikatakan Yesus menangisinya. Kata menangis ini bukan tangisan sedih biasa, tetapi sebuah ratapan yang amat sangat, ratapan yang sangat dalam. Dan biasanya kata ini muncul tatkala kita meratapi sebuah dosa atau kesalahan yang kita perbuat. Fenomena kontradiktif terjadi di Yerusalem. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus menangis? Dalam catatan Alkitab paling tidak ada 2, bahkan ada yang menyebutnya 3 kali Yesus menangis. Pertama, waktu peristiwa kematian Lazarus. Kemudian yang kedua, pada waktu Yesus masuk dan menangisi kota Yerusalem. Ada juga yang menambahi bagian yang ketiga, yaitu pada waktu Yesus lahir, dia juga menangis. Tetapi bagian 2 yang pertama itu adalah sebuah tangisan karena keberdosaan manusia, karena belas kasihan Yesus yang dalam kepada manusia yang berdosa. Mengapa Yesus menangisi kota Yerusalem? Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 bagian penting mengapa Yesus menangisi Yerusalem. Pertama, karena umat di Yerusalem ini mengaku mereka umat Tuhan, tetapi mereka melakukan kekerasan. Umat Tuhan tetapi melakukan kekerasan atas nama agama. Yang kedua, mereka menolak anugerah kasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, Yesus menangis karena Yesus tahu bahwa akibat mereka menolak anugerah Tuhan ini, maka mereka akan mendapatkan penghukuman. Penghukuman yang sangat berat karena mereka menolak apa yang Tuhan berikan kepada mereka.
Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di dalam Injil Lukas pasal 13 dan juga Matius pasal 23. Di sini Tuhan Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Yerusalem merupakan kota Allah, di mana dulu Allah menyatakan kemuliaannya. Namun kota itu sekarang bertindak dengan melakukan kekerasan, dengan membunuh para nabinya. Sebuah peristiwa yang menyedihkan. Padahal Allah sangat mengasihi mereka dan mau menyelamatkan mereka. Kalau digambarkan di dalam Injil Lukas yang kita baca dan Matius pasal 23 tadi, dikatakan sama seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya. Artinya Yesus ingin memberikan perlindungan kepada umatnya dari mangsa, dari orang-orang yang ingin menyerang umat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bukan hanya sekali, berkali-kali Yesus ingin melakukan itu, tapi berkali-kali juga ditolak oleh mereka. Berkali-kali juga umat Tuhan yang di Yerusalem ini menolak anugerah Tuhan, menolak perlindungan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Kota Allah, umat Tuhan, pemimpin yang ada di tempat itu menolak Sang Mesias yang memberikan keselamatan kepada mereka. Kita ingat bahwa sejarah kehancuran Yerusalem terjadi di tahun 70 Masehi. Pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus menghancurkan kota itu, dan juga bait Allah dihancurkan. Dan itu sebagai sebuah tanda berakhirnya kota itu menjadi kota utama. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kota kita? Kupang, ibu kota NTT, disebut sebagai kota kasih. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Apakah kita menemukan ciri-ciri kasih atau yang sebaliknya? Itu berbicara tentang sebuah kota. Atau mungkin kita berbicara tentang kehidupan kita secara pribadi sebagai umat Tuhan, status kita sebagai anak-anak Tuhan. Berapa kali kira-kira Tuhan memanggil kita untuk kita hidup benar, hidup kudus, kemudian menyatakan jati diri kita sebagai anak Tuhan? Bagaimana dengan gereja kita? Apakah gereja kita di tengah kota Kupang ini juga menghadirkan kasih? Apakah gereja kita betul-betul menjadi garam dan terang? Atau kita bisa kehilangan fungsi kita menjadi rumah biasa? Karena kalau kita membaca kelanjutan dari Injil Lukas tadi, bait Allah, rumah Allah ditinggalkan, dan di situ Yesus menyebutkannya hanya dengan kata rumahmu akan ditinggalkan. Tidak lagi bait Allah, tetapi rumah biasa. Gereja kehilangan fungsinya. Yesus menangis bukan karena penderitaannya, tetapi Yesus menangis karena kekerasan hati umat yang tidak mau percaya dan tidak memahami kebutuhan mereka terhadap damai sejahtera yang sesungguhnya. Bagaimana dengan kita? Kapan kita menangis? Apakah karena penderitaan kita atau karena penderitaan di sekitar kita? Tetapi yang jelas, umat Kristen, orang Kristen yang menangisi mereka yang tidak mau percaya, pastilah orang Kristen yang memahami betul bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan, dan ia juga memahami betapa mengerikannya jika kita menolak hal itu.
Jika hari ini Tuhan datang mengunjungi kita di rumah, mengunjungi kita pribadi, mengunjungi gereja kita, mengunjungi kota kita, akan puaskah Tuhan? Atau justru dia sedih, dia menangis melihat kita? Bapak Ibu jawab di hati masing-masing. Puaskah Tuhan dengan kita sampai saat ini? Sudahkah kita memuaskan hati Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada sebuah kabar baik. Meskipun Allah menghukum, tetapi Allah juga memulihkan. Allah menghukum, tetapi Allah menyediakan anugerah. Ia datang ke Yerusalem. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang ke Yerusalem menggenapi misinya. Kalau kita membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, paling tidak kalau Bapak Ibu ikuti secara berurutan Injil Matius, 4 kali Tuhan Yesus memberitahukan tentang kematiannya di Yerusalem. Dia akan dianiaya oleh para pemimpin di Yerusalem. Pemberitahuan pertama, ketiga, dan keempat, Yesus memberitahukan bahwa dia akan menderita di Yerusalem. Menyedihkan, kejahatan di mana orang-orang mengaku lebih beragama dan lebih bersekutu dengan Allah daripada tempat lain, dan hal itu sangat mendukakan hati Tuhan. Betapa sedihnya hati Kristus ketika ia berbicara tentang dosa dan kehancuran kota itu. 2 kali dia berkata, Yerusalem, Yerusalem. Sebuah tangisan yang amat sangat terhadap kota itu. Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kabar baik ini kita menemukan paling tidak ada 2 hal yang dilakukan Tuhan untuk memulihkan hidup kita, kota kita yang tidak memuaskan nama Tuhan. Yang pertama, dia memberikan kemuliaan dari kemiskinannya. Yesus adalah Mesias yang mulia. Yesus adalah Raja Israel yang dijanjikan, yang patut dipuji dan diagungkan. Dia datang dalam ketiadaan, dia datang dalam kemiskinan untuk mengangkat kita yang hina, untuk mengangkat kita yang miskin dan papa karena pengaruh dosa di dalam hidup kita. Ia menunggangi seekor keledai muda yang belum pernah dipakai. Artinya ini adalah persembahan terbaik daripada si pemilik. Yesus bisa saja datang dengan kebesaran, dengan keagungan, dengan kerub, dengan pasukan malaikat, tapi dia datang dengan sangat sederhana sekali di tengah kota Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa keledai? Mengapa dia memilih keledai? Bukan kuda, bukan juga hal-hal yang megah lain, tetapi dia menunggang seekor keledai. Keledai adalah binatang yang bodoh, binatang yang malas, binatang yang lamban, dan sulit diingatkan, dan hanya mau bergerak jika dipukul. Namun keledai itu taat kepada Tuhan dan bisa dipakai di dalam kuasa Tuhan. Tuhan sabar, dan dengan memperlakukan orang, Tuhan sabar terhadap orang yang mungkin bermental keledai. Dia Raja yang agung, dia Raja yang mulia. Dia datang dalam kerendahan. Kita ingat bahwa di dalam kedatangannya di tengah dunia ini, Yesus meminjam banyak hal. Dia meminjam rahim Maria, tempat lahir pun meminjam kandang, menuju Yerusalem meminjam keledai, meminjam tempat perjamuan kudus, dan yang terakhir, kuburan pun pinjam. Ingatlah firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 9 berbunyi demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
Bapak Ibu sekalian, dua pasal ini berisi petunjuk mengenai pengumpulan persembahan bagi orang percaya yang miskin di Yerusalem. Kata-kata Paulus ini adalah pengajaran yang paling lengkap tentang pemberian orang Kristen yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Kemudian teks bagian firman Tuhan yang lain yang kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, pengajaran Tuhan Yesus dan pengajaran Rasul Paulus. Di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Kemudian yang dicatat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10, sebagai orang yang berduka namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Yesus datang dengan kehinaan, kemiskinan, kemudian memberikan kita kemuliaan. Apa yang perlu kita terapkan, apa yang kita perlu pikirkan di bagian ini? Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu sengsara dan juga kita sudah mendekati Jumat Agung dan Paskah, Yesus datang menderita di tengah dunia ini. Dia mengorbankan dirinya. Pertanyaan bagi kita, siapakah yang rela menderita, miskin, kekurangan untuk keberhasilan orang lain? Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Yesus datang untuk menjangkau kita. Dia tidak jauh. Dia bergerak lambat dengan menunggang seekor keledai. Artinya, Dia menunggu Anda. Inilah yang kita teladani. Kristus yang maha tinggi namun menjangkau kita yang lemah, menjangkau kita yang hina, menjangkau kita yang papa, menjangkau kita yang kotor, menjangkau kita yang najis, menjangkau kita yang cemar, menjangkau kita yang penuh dengan dosa yang menjijikan. Dia rela miskin supaya kita menjadi kaya. Ini anugerah Tuhan, ini pemulihan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Kemudian yang kedua, Yesus memberikan damai sejahtera. Yesus memberikan kedamaian, namun dengan pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Sakaria sudah menubuatkan hal ini. Di dalam Sakaria pasal 9 ayat yang ke-9, di dalam terjemahan lama berbunyi demikian: bersukacitalah engkau, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem, bahwa sesungguhnya rajamu datang kepadamu dengan adil, dan ialah penolong selamat, hatinya pun lembut, dan ia mengendarai seekor keledai, seekor anak keledai betina. Kata ia datang di sini Bapak Ibu sekalian artinya dia datang membawa keselamatan dan dirinya sendiri adalah keselamatan itu. Di bagian yang kedua ini, umat Tuhan harusnya tidak lagi bersukacita karena kedatangan Kristus di Yerusalem, tapi justru kita datang bersukacita karena Allah yang maha megah, yang maha mulia, yang maha agung itu datang dengan kerendahan hatinya. Dia menawarkan damai sejahtera, dia menawarkan perubahan, dia menawarkan sukacita, tetapi dengan mengorbankan dirinya bagi kita. Dia datang bukan dengan kekerasan, tetapi dengan lemah lembut. Artinya, Yesus datang dengan rendah hati. Yesus datang dengan sopan. Yesus datang dengan sabar. Yesus datang mau mendengarkan kita. Yesus datang mau memulihkan kita. Ia lembut, ia sabar juga menanggung penderitaannya. Ia sabar juga menanggung penghinaan yang begitu besar. Ia sabar juga menanggung kebebalan dan kejahatan umat manusia. Ia lemah lembut memerintah sebagai guru yang dekat dengan umatnya, yang memberontak dengannya. Kita ingat nubuatan Yesaya di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat 3 dan 4 berkata demikian:
Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kemudian di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Apa yang kita pikirkan di dalam berita anugerah kabar sukacita ini? Kelemah lembutan Kristus menghancurkan kesombongan, menghancurkan keangkuhan, menghancurkan kekerasan hati manusia, menghancurkan ego kita, menghancurkan diri kita yang menyukai dosa. Ia sabar menuntun kita yang keras kepala, seperti domba yang sesat menjauh dari gembala yang agung. Dan Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempelajari bagian ini, kita pun diminta untuk mempraktekkan satu hal. Ini bagian yang perlu kita pikirkan. Di dalam yang tercatat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9, bunyinya demikian. Kita baca sama-sama. Bapak Ibu yang di rumah, mari baca bersama-sama. Ini bagian penutup dari firman Tuhan ini, ayat penutup bagian firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kemudian Lukas pasal 6 ayat yang ke-28 berkata demikian, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Inilah panggilan Kristiani yang harus dinyatakan di dalam hidup kita sehari-hari. Ini adalah bagian dari buah Roh Kudus. Hari ini tolong kita jawab dan renungkan pertanyaan, sudah puaskah Tuhan dengan diri kita? Berapa kalikah Tuhan untuk memanggil kita untuk hidup kudus, untuk hidup benar, mentaati kebenaran firman Tuhan-Nya? Atau sudah berapa kalikah Tuhan memanggil kita untuk melayani? Bagaimana dengan kesaksian kita terhadap mereka yang lemah, miskin, terhilang, dan papan? Apakah kita bersedia lambat juga untuk menjangkau mereka? Yang ketiga, yang terakhir, apakah Tuhan sudah puas dengan kemampuan kita mengasihi dan mengampuni sesama kita yang menyakiti, yang merugikan? Kristus sudah tanggung semua kesalahan kita. Jika Dia datang hari ini dan bertanya kepada kita masing-masing, akan puaskah Tuhan? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau baik, sangat baik, amat baik bagi kami. Kami hidup di tengah dunia sebagai anak-anak Tuhan, tetapi seringkali kami berperilaku juga sama seperti penduduk Yerusalem. Kami mendukakan hati Tuhan dengan sikap hati kami, dengan hidup kami, dengan cara kami melayani Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus, kami membuka diri kami, mohon Tuhan mengampuni kami. Kami rindu bahwa Tuhan memberikan kami kemampuan supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan kami, pekerjaan kami, kesaksian kami hari demi hari. Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kami yang sempurna. Tolong kami supaya kami belajar untuk terus-menerus berubah di dalam anugerah Tuhan. Jikalau bukan karena anugerah-Mu, kami tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, kami tidak bisa memuaskan hati Tuhan.
Tolong kami sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, apapun tugas, tanggung jawab dan fungsi kami, tolong kami supaya kami dapat berdiri dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu bahwa firman Tuhan ini menguatkan kami, memperbaharui kami, dan juga menuntun langkah-langkah kami. Sehingga di dalam minggu-minggu Palma ini kami mengingat akan anugerah Tuhan yang luar biasa. Engkau datang ke Yerusalem, Engkau datang ke tengah-tengah dunia ini untuk memulihkan kami yang sudah jatuh di dalam dosa. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian doksologi. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah saksi yang setia dan benar dimanapun engkau berada. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengarkan pada hari ini. Dan sekarang arahkanlah hatimu untuk menerima berkat kekal dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah, kasih dan rahmat yang penuh dengan damai sejahtera ini turun mengalir dalam kehidupanmu mulai saat ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin.